Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Dwi Ria Wulandari. Perkenalan singkat untuk video tugas kali ini, tugas dari dosen yang ada di Universitas Terbuka dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya Dwi Ria Wulandari dengan NIM 0511465586. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini atau tugas ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat database bernama pendidikan dan tabel mahasiswa menggunakan XAMPP dan PHP-MyAdmin. Kita juga akan memasukkan data serta menampilkan hasilnya menggunakan PHP. Untuk langkah-langkahnya, mari simak video untuk kali ini. Untuk langkah pertamanya, yaitu kita harus mengunduh XAMPP. Karena saya belum punya, maka saya akan mengunduh. Buka seperti biasa yang ada di Google Chrome. Unduhnya di https://www.apache-friends.org. Setelah itu di sini ada XAMPP for Windows, Linux, for OS X. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya menggunakan XAMPP for Windows. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini tandanya bahwa sedang mengunduh. Ini karena sudah kita download. Biasanya saya downloadnya seperti biasa. Diklik 2 kali. Maaf teman-teman kalau sedikit lama. Maaf teman-teman, ternyata saya sudah mempunyai XAMPP di laptop saya. Jadi dibuka XAMPP-nya. Setelah itu biasanya saya menggunakan Apache dan MySQL. Jadi yang perlu di start itu yang Apache dan juga MySQL. Dan tampilannya seperti ini. Ini di allow aja, allow access. Biasanya saya allow access. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya di Google Chrome kita tulis saja localhost php-myadmin. Salah. https localhost php-myadmin. Sepertinya yang Google Chrome saya tidak bisa, makanya untuk lebih cepatnya diklik aja di bagian admin di bagian MySQL. Kita tunggu. Teman-teman kalau sedikit
Nah, tampilan untuk PHP MyAdmin-nya seperti ini. Karena tadi yang sudah saya jelaskan untuk membuat database dengan nama pendidikan. Jadi untuk membuat database-nya itu klik aja baru. Setelah itu di bagian nama basis datanya diklik aja seperti yang dijelaskan tadi di awal, yaitu pendidikan. Nama database-nya pendidikan. Setelah itu ini langsung dibuat aja. Nah, database-nya sudah dibuat. Lalu untuk nama tabelnya tadi yang sesuai dengan tugas saya, yaitu membuat nama tabel yaitu mahasiswa. Untuk kolomnya kita bikin 5. Setelah itu dibuat. Nah, ini untuk pengisiannya kita bisa dibikin ngarang untuk namanya siapa. Oh, ini kolomnya, nama kolomnya teman-teman. Maaf, salah tadi. Untuk nama kolomnya seperti biasa. Maaf kalau saya belibet. Ada ID. Panjangnya seperti biasa 11. Kalau misal kalian panjangnya sampai 100, ribuan, disesuaikan saja. Tapi biasanya untuk ID-nya itu sampai 11, panjangnya 11. Jadi kak, semisal 1, 2, 3, semisal kalau 1 ya 1, berarti kan 1. Lalu kalau semisal 1000 kan 1000, itu 4 gitu. Setelah itu bagian ID biasanya itu, bentar teman-teman, nggak bisa digeser ya. Biasanya di bagian geseran tuh ada teman-teman. Ntar dulu dah. Lalu ada nama, kolom nama biasanya varchar, karena kolom nama itu kan biasanya kayak nama orang itu kan kayak teks gitu kan, jadi bukan integer itu biasanya buat angka. Untuk panjangnya bisa menyesuaikan, ini saya coba panjangnya 100. Lalu ada name juga varchar tuh bukan hanya teks tapi angka pun juga masuk varchar bisa. Panjangnya saya bikin 20. Lalu ada jurusan saya juga menggunakan varchar, itu untuk panjangnya sama 50. Lalu yang terakhir angkatan saya menggunakan integer dengan panjang 4. Bentar teman-teman. Nah, ini untuk ID biasanya itu kan dia ada auto increment, jadi dia juga bisa dimasukkan primary key, yang dimana dia itu nanti menjadi titik buat penggabungan antara kolom 1 dengan kolom 2. Jadi seperti itu yang saya tahu. Setelah sudah dibuat seperti ini, kita simpan saja. Kita tunggu. Nah, jadilah kita sudah memiliki nama database pendidikan dengan nama tabelnya mahasiswa, yang dimana kolom-kolomnya itu ada ID sebagai primary key juga, dan auto increment. Lalu ada nama, kolom nama menggunakan jenisnya itu varchar dengan panjang 100, ada name varchar juga panjangnya 20, ada jurusan varcharnya 50, ada angkatan integer 4. Setelah itu
Biasanya kalau dalam bahasa Inggris ada insert, cuman di sini bahasa Indonesia tambahkan. Jadi untuk menambahkan di kolom-kolom tersebut. Sebenarnya untuk ID nggak usah, kita langsung ke nama saja. Namanya semisal saya mau menamakan sebentar, Andi Wijaya dengan NIM 210.001 dengan jurusan teknik informatika. Lalu untuk angkatannya angkatan 2021. Kalau mau langsung kita juga bisa langsung, kita Budi Santoso dengan NIM 210.002 Sistem Informasi angkatan 2022. Setelah itu dikirim, kita coba. Nah, ini 2 baris setelah ditambahkan akan muncul di semisal di dalam kita klik aja di bagian sini tabelnya mahasiswa. Nah, di sini telah ada data yang satu. Tadi kan ID-nya kan saya tidak menginputkan. Jadi karena ID-nya itu udah auto increment, jadi dia udah 12 sendiri ya. Lalu ada namanya yang tadi sudah terinput, Andi Wijaya dengan NIM sekian, jurusan sekian, dan angkatan sekian. Karena saya mau menambahkan, jadi nanti saya skip aja ya teman-teman. Karena saya mau membuat atau sekalian sajalah. Saya mau bikin, coba. Untuk namanya Citra Lestari 210003. Untuk manajemen informatika angkatan 2023. Langsung saja. Dua 210004 yang atas 3 yang ini 4 teknik komputer. Ini terjadi kesalahan. Angkatannya belum. Jadi kalau ada kesalahan karena kita cek dulu aja di bagian mahasiswa apakah sudah terinput kan. Yang ini bisa dirubah karena tadi kan nggak bisa karena ternyata sudah terinput. Karena angkatannya masih kosong, kita juga bisa mengubah di bagian sini. Kita kasih 2024 lalu dikirim. Nah, berarti seperti ini. Karena ini masih 4, saya nambahin 1. Fitriani 210005, jurusannya Sistem Informasi, angkatannya 2024. Kita kirim. Nah, di sini kita sudah memiliki database pendidikan dengan tabelnya mahasiswa. Isinya sudah ada 5 data, yaitu Andi Wijaya, Budi Santoso, Citra Lestari, dan Kurniawan Eka Fitriani. Ini adalah membuat database. Setelah itu kita akan membuat PHP
kode PHP yang untuk menampilkan data-datanya itu, data-data dari localhost ini nanti muncul di sebuah website kita. Halo teman-teman, setelah kita membuat database pendidikan dengan tabel mahasiswa, yang dimana tabel mahasiswa ini sudah ada data-datanya, ada 5 data yang telah saya inputkan tadi. Setelah itu kita membuat sebuah foldernya itu kalian harus cari di lokal C kalian, yang tadi kalian untuk awal-awal setelah penginstalan kalian ngasih foldernya itu di mana, XAMPP-nya. Kalau saya di lokal C, lalu cari aja XAMPP, lalu di folder htdocs. Setelah itu kita bikin sebuah folder dengan nama pendidikan juga. Pendidikan. Seperti ini. Setelah itu biasanya kalau saya langsung buka Visual Studio-nya lewat sini. Kita tunggu. Kalau lama seperti ini biasanya kita di sini nih, kita open aja, kita open. Nah, ini kan yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Kita open folder, kita cari yang tadi kita bikin foldernya, karena di XAMPP, lalu di htdocs, lalu di pendidikan. Kita select aja foldernya. Nah, ini kan masih kosong foldernya. Ini diklik aja yes I choose author. Setelah itu kita bikin file dengan nama index.php dengan format PHP. Lalu kita ketik saja seperti ini. Saya mau mengoneksikan MySQL. Kalau untuk mengoneksi MySQL itu kodenya seperti ini. MySQLi /connect, lalu di localhost, setelah itu di root, karena tadi kita nggak ada passwordnya, habis root itu adalah password, tapi tadi kita tidak menginputkan passwordnya. Lalu pendidikan, jangan lupa di titik 2. Biasanya anak coding itu kelupaan di titik 2 itu. Setelah itu di if MySQLi, MySQLi connect no. Ini kalau MySQL-nya error. Wait. Ini sebenarnya satu saja sih teman-teman. Satu echo. Ini kalau semisal tidak bisa tersambung, biasanya kita kasih koneksi database gagal.
Jadi nanti akan muncul tulisan seperti ini. Titik MySQLi connect Erno. Dan jangan lupa titik komanya teman-teman. Setelah itu exit titik koma. Lalu ada query-nya. Nah, untuk tulisan query kita mau menampilkan apa? Biasanya select all, select bintang from, select bintang from mahasiswa, karena tadi untuk besar kecilnya dimohon disamain aja ya teman-teman, karena terkadang itu besar kecil juga memengaruhi yang ada waktu kita memanggil sebuah database seperti itu. Lalu setelah itu result MySQLi query koneksi koma query, dan jangan lupa titik komanya. Setelah itu datanya slash. Untuk mengoneksinya seperti ini kodenya. Selanjutnya kita bikin HTML-nya. Biasanya saya memakai langsung HTML.5. Jadi sudah ada istilahnya kayak kodenya udah langsung gitu teman-teman. Setelah itu ini juga kita bisa kayak menghapus juga bisa, karena saya nggak pakai ini, kita hapus saja bagian ini. Sebenarnya bisa aja sih, cuman ini di kode saya nggak pakai yang bagian meta char set sama metaname-nya, itu saya nggak pakai. Kita hapus saja, langsung ke title-nya data mahasiswa. Lalu kita juga bisa saya coba stylenya langsung di sini aja teman-teman. Style kan biasanya kita pakai CSS itu kan, jadi CSS folder sendiri. Bisa sih untuk CSS folder sendiri. Berarti nanti, cuman ini saya pakai kodenya yang langsung aja ya teman-teman. Jadi stylenya di sini, bukan di nanti saya nggak bikin. Jadi nanti saya tuh bikin 2 file, index PHP sama yang API PHP, sama API PHP juga. Cuman ada 2. Jadi untuk CSS-nya itu saya masukkan langsung di indeks PHP-nya. Jadi nggak saya pisah-pisah. Tapi untuk yang pemula bisa sih dipisah-pisah. Jadi kita bisa tahu nih CSS-nya apa aja. Cuman kalau di sini kan lebih simpelnya, walaupun nanti kodenya panjang juga ya kan. Tabelnya border collapse titik 2 width titik 2 80% titik koma. Oh ya, lupa teman-teman. Ini sebenarnya titik koma. Bordernya dengan lebarnya 80%, lalu marginnya itu 20 px auto titik koma. Ini untuk bagian tabel.
Lanjut lagi, maaf tadi. Lalu bordernya 1px solid, dibikin solid agar 000 di koma. Lalu paddingnya 8px titik koma, teks alike titik 2 center. Setelah itu th ini bagian backgroundnya dibikin, background colornya dibikin warna ini F0 titik koma space. Nah, ini untuk stylenya seperti ini. Lalu ada head, body. Nah, di bagian body ini kita bikin H2. Untuk H2 nya ini mungkin langsung di sini aja ya teman-teman. Untuk stylenya langsung center. Setelah itu diisi aja data mahasiswa. Setelah itu karena tadi kita udah di CSS nya, kita bikin tabel, jadi kita bikin tabelnya di sini. Untuk kodenya seperti ini, tr. Lalu td nya itu bisa, ini mungkin langsung ke datanya. Bentar teman-teman, data id td. Oh iya, lupa teman-teman, apa nggak bisa, karena kita harusnya di bagian kita kasih sebelumnya ini tuh ada bagian tr, yang dimana di bagian tr ini ada bagian th id. Setelah itu th nama, setelah itu th name, setelah itu th jurusan. Ini untuk kolom-kolom atasnya ya teman-teman. Setelah jurusan angkatan. Setelah itu habis tr nya ini kita bikin ininya php while untuk mengoneksikan data sama dengan MySQLi page asok result. Titik 2
Tadi kan nggak bisa, kita gini kan saja. Nah sekarang sudah bisa teman-teman. Setelah itu kita kasih sama dengan data nama kalau kelamaan kita copy saja biar lebih gampang. NIM jurusan angkatan, NIM jurusan angkatan. Setelah itu TR, habis TR kita kasih PHP and while titik 2 seperti ini. Setelah itu kita buka aksesnya di sini. Bentar. Kita buka akses di sini dengan http localhost dan ini nama file kita localhost. Nah ini tampilannya seperti ini. Ternyata kita sudah memasukkan nama-namanya. Tetapi ini kan dia tidak memakai Vue.js. Jadi kita bisa menggunakan Vue.js. Kita tambahin di dalam codingnya. Mari kita bikin file dengan judul API PHP. Untuk kodenya seperti ini. Header, content type titik 2 application JSON. Lalu jangan lupa titik komanya juga. Lalu kita mengoneksikan ke PHP ke database kita MySQL, connect seperti biasa, localhost, root, lalu tanpa password, nama database pendidikan, titik koma. Setelah itu if MySQL connect no titik echo JSON and code. Error MySQL salah, kita belum ada connect error. Jangan lupa titik koma, lalu exit.
query sama dengan select bintang form mahasiswa titik koma result MySQLi encode MySQLi query koneksi koma query titik koma, lalu ada data sama dengan while row sama dengan MySQLi fetch result result. Data sama dengan row equal JSON encode data. Lalu untuk yang di bagian indeksnya mungkin bisa diubah. Bentar. Meta apa ya? Meta UTF. Kasih meta UTF. Charset UTF 8 setelah title kasih script, script src sama dengan https://jdn jsdaily vr net npm view add to this view.js. Setelah itu kita kasih di bagian di bagian body ini kita kasih di bagian body, bagian head 2 kita tag app, tetapi kita tidak kelas tapi ID. Lalu untuk div akhirnya ini di terakhir teman-teman, div setelah itu data mahasiswa ini kita hapus saja, biasa aja data mahasiswa. Lalu ada table if sama dengan mahasiswa length lebih dari 0, lalu tr nya itu ada id ini,
ada ID, nama, NIM, jurusan, angkatan, lalu ada ininya dihapus saja. Kita kasih V4 MHS in mahasiswa. Nanti ini berarti kita mengubah mahasiswa itu menjadi MHS.id seperti itu. Jadi ini nanti untuk datanya langsung saja. Ini kan lebih, yang tadi kan ini lebih ribet ya teman-teman. Ini nanti kita seperti ini, langsung gini aja, langsung MHS ID seperti ini. Jadi ini nanti sudah terpanggil semuanya teman-teman. Kita copy saja biar lebih mudah. Ininya kita ganti, habis ID itu nama, MHS nama, bukan MHS nama, setelah nama itu NIM, setelah NIM itu jurusan, setelah jurusan itu angkatan, setelah itu sudah TR, ini dihapus juga teman-teman, TR tabel, lalu ada V else, memuat data, titik div. Setelah itu ada script lagi, new view L stack app koma data titik 2 mahasiswa titik 2, ini kasih koma, mounted fake php titik dan respon JSON dan data list mahasiswa sama dengan data di koma. Lalu ini kalau catch error console error koma
error titik koma kembalinya seperti ini. Mari kita buka kembali, tampilannya seperti apakah. Nah, untuk kalau tampilannya seperti ini, berarti ini belum bisa ya teman-teman. Kita cek kembali untuk yang bagian ini nih. Kita cek kembali. Oh, ininya nggak usah, kita hapus. Masih ya. JDM, JST, live, net npm, view add to this Vue.js script. Stylenya jadi family Arial sans serif padding 20 px padding 20 px widthnya 100 margin top 20 px, lalu thtd border 1 solid tdd padding 8 text flag center th lalu kita kasih tambah h2 text align center juga. Nah, itu head body app h2 table vi mahasiswa link tapi dari 0 id nama nim jurusan tr oke, lalu tr v4 mhs in mahasiswa titik 2 k mhs id td mhs id mhs nama nim
jurusan angkatan, table files, memuat data, div, script, new view, LAPP, data mahasiswa, mounted page, API, then response, JSON, then data, this mahasiswa, data, catch, error, console, error, script. Untuk yang di API, header, content type, application, JSON, koneksi MySQLi, connect localhost, root, pendidikan. Lalu if MySQLi connect erno, echo JSON, ini nih JSON, error MySQLi connect error, koma, echo JSON, exit query, select tentang from mahasiswa, result MySQLi query, koneksi. Kalau lama kenapa tadi ini kan nggak bisa, tadi kan tampilannya seperti ini nih, berarti ini kenapa tampilannya seperti ini, pasti ada yang salah dari kodenya, yang salah ternyata bagian scriptnya ini harus benar. Jadi pakai https://jdn.jsdeliver/to/dist/vue.js. Lalu kita simpan dan munculnya akan seperti ini. Datanya sudah tampil. Mungkin untuk memakai ini dinamis, bisa juga nanti bisa ditambahkan edit, hapus, update juga bisa, diedit, hapus bisa, seperti itu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir untuk tugas ketiga ini. Semoga bermanfaat bagi kalian mengenai Vue.js, mengenai menampilkan data dari lewat SAM, lewat localhost. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.